Ya, selamat datang untuk Ibel dan Dev. Silakan diaktifkan video Anda. Kita akan segera memulaikan pembelajaran kita di pagi hari ini. Jadi atur sebaik mungkin supaya nyaman untuk kita belajar di saat ini. Untuk Dev juga boleh aktif. Oke, dicek dulu suaranya, apakah sampai suara tetap terdengar. Oke, untuk Dev silakan aktifkan. Oke, atur posisi baik-baik supaya nyaman untuk kita belajar. Dicek juga kalaupun perangkat yang digunakan apakah laptop atau HP sudah terpasang dengan baik, baterainya cukup. Jangan sebentar ketika dalam pembelajaran ini tiba-tiba habis baterai. Jadi itu diperiksa baik-baik supaya memang benar-benar siap untuk Dev. Ya, terbaik-baik pakai itu seragam. Ya, baru bangun nih Dev. Ya, oke, selamat datang buat kalian berdua yang orang pertama. Saya apresiasi dengan apa yang kalian lakukan. Jadi kita di saat ini masih akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin yang belum sempat selesai. Jadi di saat ini kita tetap masih melaksanakan pembelajaran tentang tipografi, anatominya, TP langkah kerjanya dari huruf itu dan sebagainya. Oke. Ya, ini yang kemarin, menyambung dari yang kemarin, bahwa ada berapa jenis huruf di sini yang sangat berbeda, dan dari setiap karakter-karakter ini ada salah satu yang memang benar-benar cocok untuk diterapkan dalam desain dalam toko roti bakri. Oke, ini kita sudah lewati kemarin. Kita lanjut ke slide berikut. Oke, ini adalah gambaran bagaimana sebuah tulisan itu bisa menunjukkan suatu pesan. Tapi di sini juga menggambarkan bahwa ketika sebuah tulisan diberikan corak-corak atau ini kan pakai macam model bunga-bunga. Jadi pesan di sini tidak tersampaikan semua. Jadi orang lebih menikmati DP fitur background dibandingkan DP kata koin ini. Nah, baru ya hal yang kedua yang mau
koreksi juga dalam contoh gambar ini, yaitu unsur kata koin atau dengan kata koin ini kurang pas dengan unsur alam. Kalau koin kan yang orang tahu kan rupa koin atau rupa uang atau hal yang lain. Jadi hubungannya antara background dengan unsur kata ini atau tipografi ini kurang matching di dalamnya, kurang cocok. Boleh turun nature atau hal yang lain, itu yang lebih pas dibandingkan kata koin ini. Jadi ini adalah sampel gambar yang menunjukkan bahwa ketidakpantasan sebuah teks dalam konteks yang orang buat. Apakah kalau ini kan konteksnya konteks tentang alam, tentunya harus kita mencantumkan kata-kata yang ada unsur dengan konteks itu supaya sesuai. Kalau di sini kan tidak sesuai. Nah, baru hal yang berikut yang diangkat juga disinggung dari gambar ini ialah dengan adanya penempatan atau fitur dalam tulisan itu, sehingga memang kalau terkesan desain secara kreativitas itu ada karena dibuat berbunga-bunga, diikut dengan kondisi background yang ada. Cuma di sini karena penyatuan antara foreground dan background, jadi secara tentang itu foreground dan background ada di belakang, foreground itu adalah sesuatu yang di depan. Jadi keterbacaan atau readability dari sebuah teks itu kurang tersalurkan dengan baik. Itu. Jadi ini satu contoh yang menggambarkan juga sama seperti yang tadi. Jadi penempatan-penempatan apa atau citra apa yang ditampilkan dari tipografi ini itu bisa mewakili kalau di sini toko roti bakri, jadi seperti itu. Nggak usah pakai tuh teks-teks yang terlalu pemodel. Ada yang tuh bakal besar, ada tuh teks DP nama itu Jokerman. Jadi dia bunga-bunga sekali. Nah itu kurang pas. Jarang sekali saya pakai. Oke, itu dia. Seringkali kan ada yang lihat orang-orang yang masih belum mengerti dalam unsur-unsur ini. Orang, yang penting dapat lihat teks yang bagus, teks bunga-bunga, itu yang orang cantumkan. Tapi itu tidak melihat dari segala segi apakah teks ini bisa menunjang kita untuk memberikan informasi, pesannya bisa disampaikan oleh teks itu. Karena kan yang kita tahu bahwa teks ini adalah sesuatu yang mewakili dari ini desain, atau bisa juga sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Berkata-kata teman berarti sesuatu yang sangat dekat dengan orang, toh. Sesuatu yang sangat dekat, yang selalu orang butuhkan. Nah, demikian juga dengan ini. Kalaupun teks itu tidak terwakilkan dengan baik, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, itu dia semacam bukan lagi semacam sebuah teman dalam kehidupan desainer. Karena dia mengacaukan, dia bisa mengacaukan atau bisa membuat bahwa ini desain yang orang buat itu tidak tersampaikan dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi orang harus juga tahu, paham bahwa penggunaan huruf itu sangat menentukan sekali informasi yang orang akan berikan ke orang lain. Jadi seperti itu. Oke, dari contoh gambar ini sudah menjelaskan banyak hal bahwa betapa pentingnya teks itu. Dan lebih utama di sini adalah penggunaan teks yang tepat. Masa gambar pemandangan kong tulis koin, nah itu kan kurang cocok. Itu sengaja dibuat ini sebagai satu sampel atau contoh betapa orang jangan melakukan hal yang seperti ini.
Oke, bagaimanakah bentuk huruf yang Anda ketahui? Apa-apa yang terang tahu? Kalau pada umumnya kalau banyak sih, kalau huruf-huruf banyak yang kalau orang buka di Word atau buka dimanapun itu yang bersifat ada teks, pasti ada kan muncul-muncul DP nama-nama teks. Tapi pada umumnya rupa teks Roman, itu yang orang mesti tahu juga teks-teks serta strukturnya, karakternya, itu orang juga bisa tahu. Supaya ketika nanti orang mendesain sesuatu, oh kita mau pakai teks yang ini. Seperti itu. Oke, yang berikut geometri huruf. Nah, dari bentuk geometrinya, huruf bisa dibagi dalam 4 kelompok. Jadi, huruf ini sangat berapa ya? Mempunyai karakter yang ciri khas. Dia ada garis tegak, yang datar, ada yang miring, ada yang lengkung, dan garis lengkung. Nah, ini ada contoh-contoh yang garis tegak datar itu seperti apa, huruf E, F, I, dan seterusnya. Jadi bentuk geometrinya dari huruf ini dibagi dalam 4 kelompok. Nah, seperti inilah dia. Nah, dengan mengetahui bentuk dasar geometri sebuah huruf, maka akan lebih mudah bagi seorang desainer untuk mengkombinasikan huruf sesuai dengan bentuk geometrinya. Sebagai contoh ya, orang bisa lihat di bawah ini. Ini contoh diambil dari geometri garis tegak datar. Nah, di mana E kan itu bersifat datar. Jadi yang cocok untuk kombinasi dari huruf E ini adalah apa? Nah, kalau di sini persegi 4. Ya, persegi 4 hal yang cocok. Karena kalau orang gabungkan dengan bulat atau segitiga itu kurang pas untuk E, huruf E. Sebentar kalian lihat aneh di dalamnya. Jadi tipografi yang cocok untuk penggunaan penggabungan antara tipografi dengan unsur bentuk itu sesuai dengan DP geometri dari huruf itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi E, apa yang cocok untuk yang bentuk yang lain? Ini ada A, A-nya tentu kalau A yang kurang tahu miring gitu. Huruf A itu lebih cenderung ke segitiga dan seterusnya. Baru C yang kurang tahu dia berbentuk setengah lingkaran. Bukan setengah lingkaran, hampir satu lingkaran. Nah, tentunya ini bukan tak putus ini lingkaran. Cuma kan dia ada tahu potong. Jadi dapat lihat setengah. Ini lingkaran full di dalam C. Bukan tak potong setengah di sini. Jadi seperti itu. Nah, jadi penempatan ini, jadi dari geometri dasar dari huruf-huruf yang ada, yang tegak miring, yang lingkaran, itu harus orang pilih yang sesuai. Supaya kesesuaian atau kombinasi dari setiap huruf ini dengan unsur bentuk yang dikomunikasikan, itu bisa sesuai dan tepat. Nah, ini juga harus kita perhatikan juga di sini. Oke, lanjut. Nah, kita kembali ke hal unsur dari karakter dari huruf yang ada. Di sini ada anatominya. Sama seperti kita manusia. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Demikian juga huruf. Yang paling awal itu bisa disebut terminal, bukan terminal Paldua, bukan terminal Karumbasan, terminal Malayang. Jadi itu dikatakan terminal adalah dasar dari ketika dia memulaikan sebuah
awal dari huruf itu. Jadi seperti itu. Jadi bagian paling awal dari huruf itu bisa disebut terminal. Nah, baru di sini ada tangkai. Ya, tangkai bagian yang bercabang ya dari badan huruf. Kalau huruf O, tentunya tangkai ini tidak ada karena berbeda anatominya. Jadi setiap huruf itu tentunya berbeda-beda anatomi dari masing-masing huruf. Karena karakter-karakter huruf ini sangat bermacam-macam dan sangat berbeda-beda tentunya. Baru ada DP bagian badan, baru ada DP yang kita sebut dengan serif atau DP lentik-lentik ujung dari huruf itu. Times New Roman yang orang gunakan itu adalah jenis huruf serif. Ada jenis serif dan seterusnya. Oke, berikut. Anatomi ketinggian huruf. Kalau tadi dari segi keseluruhan dari huruf, kalau ini dari ketinggian, dari jarak atau space atau layout dari huruf itu sendiri. Oke. Jadi misalnya ini angel, ada nama angel sini kan. Ini cuma contoh. Jadi angel di dalam tulisan angel di sini ada DP unsur DP capline, DP bagian atas, baru ascender, midline, exhale, baseline, dan descender. Jadi itu dalam body size dari sebuah huruf ini. Itu biasanya disebut seperti ini. Mungkin ini cuma sekedar teori saja. Teori saja memang. Tapi ini bisa membantu kalian ketika ada mungkin kalian ingin menciptakan sebuah tipografi baru atau hal-hal yang lain yang dibuat sendiri. Itu harus dipertimbangkan hal-hal yang seperti ini tentunya. Jadi harus ada DP capline, baru ada DP ascender dari mana sampai mana. Jadi ascender itu adalah dari batas yang ada sini. Baru ada DP mainline dan baseline. Jadi ada DP exhale, baru descender itu di bagian bawah. Jadi ascender bagian atas, descender itu bagian bawah. Jadi anatomi dari ketinggian huruf ya seperti inilah dia. Maka jadilah sebuah huruf. Jadi ingat baik, biasanya kalau dia huruf kapital tentunya beda. Kalau kapital, kalau ini kan bukan huruf kapital. Kalau kapital kan biasa semua huruf besar dan semua sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah di situ. Kalau kapital. Agak berbeda sih. Tapi ini diambil contoh untuk tulisan yang bukan kapital. Nah, ini untuk kapital. Jadi kapitalnya agak berbeda dengan tadi. Kalau tadi ada DP bagian-bagian yang bagian ascendernya, exhale-nya, descendernya. Kalau kapital cuma DP capital height atau capital line tetap ada dan baseline tetap ada. Tapi dia sudah tidak ada DP min line. Nah, karena dia sejajar, karena kapital ini kan dia adalah huruf yang sejajar. Jadi dia hanya ada cap line dengan baseline. Jadi seperti itu gambarannya. DP perbedaan adalah seperti itu. Oke, berikut. Klarifikasi font dalam desain grafis. Ya. Huruf yang memiliki kaki sedikit menjual keluar, pada umumnya bagian-bagian ujung atas atau bawahnya, font serif cenderung digunakan untuk hal-hal yang bersifat normal. Nah, ini kan yang terantau di bawah ini ada contoh Times New Roman, Century. Jadi huruf-huruf demikian dia itu semacam ada memiliki serif. Serif ini semacam sesuatu yang mencorok keluar yang bersifat dari karakter font itu sendiri. Nah, font serif yang sering digunakan sebagai body
body text, dan headline. Hal ini disebabkan font serif relatif mudah dibaca dalam komposisi teks yang panjang. Nah, jadi kenapa nanti kalau kalian ada yang mungkin lanjut studi atau hal yang lainnya ketika untuk menyusun laporan, atau ketika nanti di kelas 3 biasanya bikin pelaporan, laporan prakreen atau hal yang lain, tentunya standar untuk penggunaan teks dalam mungkin di laporan yang data itu adalah teks-teks yang menggunakan teks yang bersifat serif di dalamnya. Nah, kenapa itu digunakan dalam setiap laporan yang digunakan? Karena ini unsur serif ini adalah relatif mudah dibaca dalam komposisi teks yang panjang itu. Itu bukan berarti apa ya, tapi itu sudah diteliti oleh mungkin para ahli bahwa teks-teks serif ini memang lebih baik dibandingkan yang non serif begitu. Jadi itu salah satu gambarannya, dan orang juga bisa lihat-lihat kalau ada coba kalian lihat sebuah novel atau hal-hal yang lain, paling banyak menggunakan teks-teks yang serif seperti ini karena lebih enak dibaca dibandingkan yang kalau yang di atas ini kan kalau tidak salah sih ini dia menggunakan Arial. Teks Arial itu adalah teks yang non serif, tidak memiliki sesuatu yang mencolok keluar di situ. Oke. Roman. Nah, oke. Jadi tadi bercerita soal serif, sekarang Roman. Nah, dengan ciri yang memiliki serif atau kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya, kesan ini timbul klasik. Jadi Times New Roman ini sering paling banyak digunakan. Jadi kenapa banyak orang gunakan? Karena dia setiap teks itu memiliki ciri khas sendiri sehingga ada kesan yang ditimbulkan. Nah, di Times New Roman ini bukan cuma berarti malas dipakai Times New Roman, maksudnya dia kan teks yang banyak orangnya pakai, so mungkin teks jadul atau ya. Jadi bukan melihat dari hal itu. Penggunaan teks juga orang harus perhatikan bukan dari segi sebanyak orang pakai lain gitu ya, atau seterusnya. Tapi orang lihat dari kesan yang ditimbulkan dari teks tersebut. Nah, Pak ini dari Times New Roman ini dia menunjukkan ada kesan klasik, anggun, lemah mulai, feminim. Jadi dia menunjukkan sebuah citra di dalamnya. Ya, orang kembali ke tadi kan mengatakan bahwa teks itu bisa menunjukkan sebuah unsur psikologis di dalamnya. Jadi ada sesuatu yang dia tampilkan dari sebuah, meskipun dia sebuah teks benda mati juga, tapi teks ini sangat berpengaruh sekali dalam unsur-unsur yang orang taruh, apakah itu dalam bentuk desain dan seterusnya. Oke. Lanjut. Oke, untuk Mika Asas, boleh diaktifkan videonya. Oke, lanjut. Egyptian. Kalau tadi Roman, sekarang Egyptian. Nah, biasanya ini huruf yang diciptakan di bangsa-bangsa Mesir, atau suku-suku Mesir, Egyptian. Nah, dengan ciri kaki sirip atau serif yang sama juga dengan Times New Roman tadi, yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama, kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Jadi dia tetap masih ada unsur serif di dalamnya karena serif itu adalah penggambaran dari sesuatu yang menonjol dari teks itu. Tapi bedanya di sini yang bersifat Egyptian, kalau yang satu bersifat Roman. Kalau Roman biasanya dia DP serif itu agak berbeda
Jadi mungkin lebih tajam dibandingkan yang Egyptian. Egyptian lebih tebal di dalamnya. Jadi ada kesan juga yang ditimbulkan. Kalau tadi terlihat lebih anggun dan seterusnya. Kalau ini karena lebih tebal tuh. Semacam orang menggunakan teks yang pakai bold. Nah, itu terkesan apa di dalamnya. Jadi kesan yang ditimbulkan itu yaitu kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Sesuatu yang tebal-tebal kan seperti itu tuh. Orang kekar, tebal. Bukan gode. Beda gode dan tebal. Kalau gode, so over itu. Kalau tebal kan dia baisi. Tuh, jadi menunjukkan sesuatu yang tepalia kokoh di dalamnya. Dan stabil. Jadi seperti itu. Ya, berikut. Serif. Nah, jadi serif ini memiliki garis-garis kecil yang disebut counter stroke pada ujung pada bagian tubuh badan huruf ini. Garis-garis tersebut berdiri horizontal terhadap badan huruf. Huruf serif dikenal lebih mudah dibaca karena berkaitan dengan tersebut menuntun pandangan membaca depan dan seterusnya. Ya, jadi ada banyak macam. Ini ada contoh-contoh yang huruf-huruf serif dalamnya. Yang kalau biasanya di komputer kita masing-masing, ini memang ada. Rupa Georgia, tapi di sini rupa romantik kita jarang pernah. Itu pasti mungkin huruf-huruf yang orang mungkin bisa download di internet untuk memperkaya. Jadi kita juga bisa, selain bisa membuat sendiri hurufnya, itu ada aplikasi tertentu tentunya yang untuk bisa menciptakan huruf-huruf yang orang suka di dalamnya. Tapi bisa juga orang cari-cari di internet juga sudah banyak huruf-huruf yang orang bisa dapatkan untuk memperkaya, untuk memperbanyak juga orang footage di dalamnya untuk ketika kita mau mendesain sesuatu, banyak pilihan atau opsi yang orang bisa gunakan dengan penggunaan huruf ini. Tapi sekali lagi yang sering mengingatkan bahwa jangan memilih huruf sesuai dengan torampe keinginan bahwa enak dipandang. Maksudnya enak dipandang di sini terlihat keren dan gagah. Tapi kita tidak melihat bahwa apakah apakah karakter dari huruf itu bisa mewakili dari pesan kita dalam sebuah pesan yang kita buat dari mungkin orang bikin poster dan seterusnya. Atau ada informasi-informasi seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi harus bijaklah memilih font-font yang tepat, ya, tahu juga memilih yang mana yang lebih enak dibaca dan seterusnya. Jangan memilih font-font yang kesulitan dibaca oleh orang lain. Nah, ada juga yang serif, ada juga yang sans serif. Nah, jadi perbedaannya sangat berbeda sekali dengan ciri tanpa sirif. Kalau yang tadi pakai ujung-ujung atau sirip-sirip yang ada, kalau sans serif itu dia tidak memiliki sirip-sirip itu. Cuma perbedaannya di situ. Dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang timbulkan ini seperti ini, modern, kontemporer, efisien, dan seterusnya. Jadi setiap huruf itu pasti memiliki kesan yang ditimbulkan dari setiap huruf itu sendiri. Jadi huruf ini berkarakter, jadi seperti ini kita bisa lihat ada Arial di dalamnya. Itu yang orang tahu tuh. Arial dan yang Futura, itu yang kalau yang lain-lain ini biasanya huruf-huruf yang soalnya paten ada di komputer kita. Tapi bisa juga orang download di internet. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan antara serif dan sans serif adalah itu. Jadi bedanya hanya di satu yang memiliki cabang-cabang atau sirip, dan yang sans serif ini dia cuma tidak memiliki hal itu, dan dia ketebalan itu hampir-hampir sama.
Jadi seperti itulah contohnya. Oke, mungkin ini bisa dilihat juga sans serifnya seperti apa, motivasinya seperti bagaimana dari sans serif. Jadi kesimpulannya bahwa huruf ini harus dilihat dari segi kebutuhan. Jangan kita salah memilih dan tahulah mana yang tepat untuk digunakan. Oke, untuk ini nanti untuk lanjut mungkin di minggu depan. Di minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama di pagi-pagi. Jadi pagi-pagi boleh sedia diri supaya tidak ketinggalan dan bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Oke, waktu kita sudah habis. Kita akan tutup pembelajaran kita saat ini. Dan jangan lupa selesai pembelajaran ini, jangan lupa jawab absen. Karena ada yang masih jawab absen di sini. Langsung jawab absen di ini. Sudah pemberitahuan dari Zoom lagi. Jangan lupa jawab absen supaya tidak ada sesuatu yang kurang di situ dalamnya. Oke. Dan biarlah pembelajaran kita saat ini bisa bermanfaat buat kita nantinya ke depan. Kita bisa terapkan nantinya ketika kalian ini berkecimpung dalam dunia desain grafis. Karena ini hal-hal yang patut untuk kita perbincangkan, patut untuk kita ketahui bersama. Bukan cuma sekedar pakai aplikasi, tapi secara pendalaman teori tentang bagaimana menggunakan teks, bagaimana menempatkan warna dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang untuk menunjang untuk melakukan sebuah karya yang benar-benar absolut, karya yang benar-benar memang dapat lihat sesuatu yang profesional. Itu yang orang bahas sebelumnya, bagaimana seorang menjadi seorang desainer profesional. Oke, jadi demikian untuk saat ini dan kita akan tutup seperti biasa. Kita akan foto bersama sebagai untuk Mika Asa, kalau boleh diaktifkan video. Kita akan foto, ada 2 kali pengambilan. Oke. Yang pertama dulu. Oke. 3. Untuk Mika Asa, kalau boleh diaktifkan video. Atau masih tidur ini? Masih aktif tadi ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Maksud mau upload tuh di aplikasi di kelas saja. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua. 3, 2, 1. Ya, oke. Demikian. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah bersama-sama dalam pembelajaran kita saat ini. Sampai jumpa di hari Senin minggu depan di jam yang sama. Oke, see you next time.